Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Sejumlah warga membakar truk dan sebuah rumah di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kericuhan dipicu kasus kecelakaan yang menewaskan seorang bocah berusia 5 tahun. Kericuhan pecah di distrik Kamu, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah, Sabtu siang. Polisi bersenjata berupaya menghalau massa yang terlibat kericuhan. Kericuhan berawal dari kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang anak berusia 5 tahun. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung menyerang sopir dan membakar 2 truk dan 1 rumah. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang tewas menjadi sasaran amukan massa. Massa juga sempat merangsek maju ke Polres dan berusaha mengambil supir truk yang tengah diamankan. Massa dari 2 kampung, yakni Kampung Mawa dan Kamu Selatan, juga memaksa masuk untuk membakar pasar Ikebo, namun berhasil dihalau aparat. Ketika terjadi laka lantas, saat itu juga warga yang ada di sekitar TKP langsung menghampiri supir truk dan melakukan penganiayaan terhadap mereka. Ya. Terus kemudian kita dapat amankan supir truk dan korban penganiayaan ke Mapolres. Namun pada saat itu juga tidak lama kemudian mereka melakukan pembakaran di beberapa titik. Aparat gabungan masih berjaga di sekitar lokasi kejadian. Dari Dogiai, Papua Tengah, Omega Batkorumbawa melaporkan. Buntut kecelakaan maut, massa di Dogiai, Papua Tengah membakar puluhan bangunan pasar dan 6 kantor. 2 peleton BRIMOB dikirim ke Dogiai untuk memulihkan kondisi keamanan pasca pembakaran fasilitas umum tersebut. Sedikitnya 82 bangunan, pasar, serta 6 kantor terbakar akibat aksi massa di Dogiai, Papua Tengah. Emosi massa tersulut kasus kecelakaan yang menewaskan bocah berusia 5 tahun di Dogiai. Polda Papua mengirim 2 peleton BRIMOB dari Nabire untuk memperkuat pengamanan di Dogiai. Seluruh titik di tempat kejadian perkara terus dipantau dan dijaga ketat aparat. Apalagi seorang warga dilaporkan hilang dan fotonya viral di media sosial. Korban diduga menjadi korban penganiayaan. Terus kemudian ada lagi pembakaran di beberapa kantor pemerintah. Kurang lebih 6 kantor pemerintah termasuk inspektorat, kemudian kantor keuangan, dinas pendidikan, dan beberapa kantor lainnya. Tadi pagi rekan-rekan kami coba untuk membersihkan jalan dan saat ini masih mencari beberapa korban ya yang diduga belum ketemu, termasuk Iqbal ya yang sampai saat ini juga belum dapat kabar. Mudah-mudahan segera kita temukan. Kondisi kota Dogiai untuk menutup titik-titik untuk kemungkinan ya mereka melakukan kekerasan kembali. Dalam arti kata, karena tadi malam itu sekitar 20.00 mereka melakukan pembakaran di beberapa titik. Yang pertama adalah di belakang pertokoan atau pasar yang mengakibatkan sebagian kelontong ruko-ruko kecil itu dibakar. Terus kemudian rekan-rekan dari Polres dan Satgas melakukan pengamanan untuk merobohkan beberapa bangunan yang berdekatan dengan toko-toko lainnya agar tidak membias ke lokasi sebelah itu. Kecelakaan maut yang terjadi pada Sabtu lalu menewaskan bocah bernama Noldi Go. Warga yang melihat kecelakaan tersebut sontak menyerang sopir truk dan membakar rumah serta truk. Dari Dogiai, Papua Tengah, Omega Batkorumbawa melaporkan. Gara-gara dilarang ribut, seorang pria dikeroyok 3 temannya hingga kritis di kamar kos Kecamatan Kambu, Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebelum kejadian, korban dan pelaku berpesta miras. Boy Rasimin, 20 tahun,
ditemukan bersimbah darah di kamar kosnya di Jalan Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban terluka di bagian kepala langsung dievakuasi oleh tetangga kosnya ke Rumah Sakit Abu Nawas, Kendari. Menurut saksi mata, sebelum korban ditemukan bersimbah darah, korban bersama 7 temannya pesta minuman keras di kamar lantai 2. Saat sedang pesta miras, korban menegur salah seorang teman yang baru dikenalnya untuk tidak ribut karena mengganggu tetangga kos lainnya. Tak terima ditegur, korban langsung dikeroyok oleh 3 pelaku. Polisi lakukan olah TKP dan memeriksa saksi. Ada 2 orang temannya minum di dalam, dia geser, dia senggol, dia bilang, awas saya mau ambil tasku dulu di dalam. Saya bilang, sabar dulu, bisa dulu situ, dikunci nih, saya punya teman di dalam, dia luka itu, terbuka sedikit, jadi saya cuma dorong sedikit begini, saya lihat korban, sudah tak kapar, berlumuran darah. Bahwa terjadinya ini diakibatkan adanya kumpul-kumpul anak-anak di seputaran lorong tersebut yang mengkonsumsi dalam arti pesta miras. Terjadi perselisihan dan mengakibatkan korban. Polisi melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku penganiayaan yang identitasnya telah dikantongi. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Seorang pria pengendara motor tewas ditabrak truk di Simpang 4 Nakau, Kota Bengkulu. Usai kejadian, supir truk kabur meninggalkan korban. Warga dikejutkan dengan kecelakaan maut yang menewaskan seorang pria pengendara sepeda motor di Simpang 4 Nakau, Kota Bengkulu. Korban ditabrak truk yang melaju dari arah berbeda di persimpangan. Korban tewas mengenaskan di tengah jalan dan helm korban dalam kondisi hancur. Sopir truk kabur melarikan diri. Diketahui korban Bayu 22 tahun warga Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil olah TKP, polisi menemukan serbuk batu bara di sekitar lokasi yang diduga muatan dari truk yang menabrak korban. Untuk lawannya masih kami duga adalah mobil dan truk batu bara, karena di sekitaran lokasi ada pecahan batu bara. Mungkin karena tengah malam kondisi sepi, makanya mungkin dari sepeda motor atau mobil yang kami duga batu bara tersebut ada lalai sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Hingga kini polisi masih memburu sopir truk maut tersebut. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Seorang pengendara mobil mabuk dan menabrak sejumlah warga dan sepeda motor di Depok, Jawa Barat. Pengemudi mobil yang sempat kabur ditangkap dan diamuk warga. Seorang pengendara mobil City Car digelandang ke kantor Polsek setelah menabrak 3 sepeda motor di Jalan Merdeka, Sukmajaya, Depok pada Sabtu malam. Pelaku juga menyerempet beberapa warga dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung mengejar dan menangkap pelaku di Jalan Proklamasi. Saat ditangkap, pelaku ternyata dalam kondisi mabuk. Supir beserta kendaraannya dibawa ke unit laka Polres Metro Depok. Terus belum nabrak dari sini, sebelumnya udah dia ketabrak duluan. Terus dia lari ke sini, malah nabrak motor, 3 biji lagi parkir. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah warga terluka, termasuk seorang wanita yang berada di lokasi kejadian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Seorang lansia di Taman Sidoarjo, Jawa Timur tewas setelah minibus yang dikendarainya tertabrak kereta bermuatan BBM. Diduga korban tak menyadari kedatangan kereta ketika melintas di lokasi. Sebuah minibus rusak parah setelah tertabrak kereta bermuatan BBM di Desa Tawangsari, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan bermula ketika minibus yang dikemudikan Lanari, 63 tahun, warga Kalijaten, Taman Sidoarjo, melaju hendak melintasi rel.
Setibanya di perlintasan kereta tak berpintu, minibus yang dikendarai korban tertabrak kereta yang melintas dari arah Madiun menuju Surabaya. Korban terluka berat dan segera dilarikan warga ke Rumah Sakit Siti Khodijah Taman. Nyawa korban tak tertolong meski sempat mendapat perawatan medis. Naiknya di perlintasan tanpa palang pintu tertabrak kereta api yang muat tanker yang berjalan dari arah Mojokerto menuju arah ke Surabaya. Saat ini menurut informasi dari masyarakat dan petugas yang berada di rumah sakit, informasi luka berat. Kendaraan yang tertabrak kereta diamankan polisi. Sejumlah saksi diperiksa untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Tepergok membobol kotak amal dan menggasak uang infak masjid. Seorang pria di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan babak belur dihajar warga. Pelaku berdalih kehabisan uang saat pulang berwisata di pemandian alam Bantimurung. Rekaman video amatir memperlihatkan seorang pria ditangkap warga setelah tepergok membobol kotak amal Masjid Jami Babul Jamaah Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui berinisial AK berusia 23 tahun warga Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Karena emosi, warga menghajar pelaku. Amarah warga teredam setelah polisi datang di lokasi dan mengamankan pelaku. Pelaku digelandang ke Mapolsek Bantimurung beserta barang bukti berupa uang infak senilai Rp600.000 yang digasak pelaku. Pelaku berdalih mencuri uang dalam kotak amal karena kehabisan uang saat pulang berwisata di pemandian alam Bantimurung. Uang hasil tindak kejahatan rencananya untuk membeli makanan dan bahan bakar minyak untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Perlu pulang? Iya. Singgah cuci muka di situ cuci muka di masjid. Cuci badan. Cuci badan. Iya. Kenapa kau sampai masuk di masjid? Udah di dalam ada celeng ya, pula masuk banyak isinya. Berarti kau lihat celengan di dalam. Iya. Setelah lihat ada banyak isinya. Oh, 2.000-an di dalam Pak. Itu mengambil cungkil. Pengakuan sementara tersangka itu dia butuh beli bensin, makan, dan rokok sehingga dia mampir di masjid. Awalnya untuk singgah cuci badan. Menurut pengakuannya mereka untuk sementara, dia melihat isi celengan banyak, dia bongkar dengan menggunakan cungkil obeng letter P. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor dan tas. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, kami akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Saksikan terus program kami yang bermigrasi ke siaran TV digital di channel 28. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur kalau